Halo Tretan UTM, kembali lagi di UTM Podcast bersama saya Nanda Hari Pramudia. Nah, spesial di UTM Podcast kali ini kita akan membahas tentang dibalik profesi dosen. Tentunya saya tidak sendiri, saya sudah bersama narasumber yang tentunya sangat keren. Langsung saja kita sapa. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi Nanda. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik, agak sedikit lelah baru perjalanan panjang. Dari rumah ya Bapak ya? Oke, langsung aja nih Bapak, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, lalu disapa teman-teman dari Tretan UTM. Oke, siap. Good morning Tretan UTM, selamat pagi Sivitas Akademi UTM. Nama lengkap saya biasa kalau dengan gelar itu Dr. Haji Dede Rosadi ZAS Hum MPD. Tapi saya biasa mengenalkan diri saya di kelas itu dengan sebutan panggilan nickname Mr. Ocat, terus disingkat lagi dengan Mr. O ya, Mr. O. Jadi panggil saja Mr. O Nanda. Oke Bapak, jadi panggilannya nanti Mr. O ya Bapak ya? Mr. O saja. Oke, jadi Mr. O ini merupakan dosen dari prodi mana dan juga fakultas mana? Oke, saya dosen prodi sastra Inggris, lebih tepatnya saya mengampu mata kuliah umum bahasa Inggris di lintas prodi. Home base saya di prodi sastra Inggris dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Oke, jadi Mr. O ini juga mengajar di fakultas lain seperti itu ya? Ya, betul. Oke, langsung saja nih Mr. O. Ya. Jadi kan sesuai dengan apa yang kita akan bahas kali ini, yaitu di balik profesi dosen. Nah, kegiatan apa sih yang Mr. O lakukan ini selain menjadi dosen seperti itu? Siap. Oke. Jadi saya kan dosen yang mengampu mata kuliah bahasa Inggris. Menurut saya itu masih banyak waktu luang, waktu senggang. Notabene saya single di sini, Mas. Jadi nggak ada keluarga di sini. Jadi saya biar pikiran saya itu tidak memikirkan keluarga terus di Cirebon sana, saya mengisi waktu luang saya dengan membuat konten. Salah satunya podcast itu. Oke, Gitu. jadi Bapak ini sudah mulai membuat konten seperti podcast itu mulai dari kapan nih Bapak? Apakah sudah lama atau mungkin baru-baru ini saja? Baru-baru ini sejak saya ke UTM Juni tahun lalu. Oh, berarti Bapak baru ke UTM Juni tahun lalu? Tahun lalu, betul. Nah, sebenarnya mulai dari apa sih Pak? Bapak itu membuat konten selain tadi alasannya tadi tuh karena Bapak single di sini. Ya, selain itu saya ke UTM itu terinspirasi dengan ingin menggali ya bakat potensi akademik selain akademik tentunya mahasiswa. Jadi saya selain itu juga saya kan orangnya tipe orang yang suka mengenal orang baru, Mas Nanda. Jadi selama podcast saya banyak loh mahasiswa yang kenal dengan saya. Selain itu saya juga banyak insight yang saya peroleh dari mereka. Jadi pertama mengisi waktu luang, kedua saya mencuri ilmu ya akan wawasan insight dari mahasiswa. Oke Bapak. Nah selanjutnya nih Bapak, karena Bapak kan tadi melakukan hal-hal tersebut ya karena ada waktu luang. Nah apakah Bapak melakukan membuat konten seperti itu hanya ada waktu luang saja atau mungkin di tengah-tengah kesibukan Bapak menjadi dosen itu Bapak juga menyempatkan waktu gitu untuk membuat konten atau mungkin hanya ketika ada waktu luang saja? Menyempatkan waktu ya, misal kan tidak setiap hari kan saya kan mengajar ya, ada waktu luang. Nah waktu luang itu tentunya saya sinkronkan dulu saya dan mahasiswa, dan saya pastikan tidak boleh mengganggu waktu mahasiswa kuliah. Nah, pokoknya saya yang mengalah waktunya mereka begitu, Mas. Oke, berarti Bapak ini membuat konten berarti menyesuaikan jadwal Bapak sendiri dan juga nanti bintang tamunya seperti tamu narasumbernya. Oke, betul. baik Bapak. Lalu topik apa saja yang biasanya Bapak angkat dalam konten-kontennya Bapak? Oke, selama ini saya mengangkat 3B ya, brand, beauty, dan behavior ya. Makanya kalau yang pernah nonton podcast saya kebanyakan itu duta-duta, mohon maaf, bukan berarti yang tidak duta itu tidak memiliki kapabilitas. Nah, tapi kebanyakan kan yang duta-duta itu memiliki beauty, behavior, dan brand itu. Nah, tapi banyak juga yang selain duta-duta yang menjadi narasumber di podcast saya. Oke, berarti topik utama Bapak adalah 3B tadi ya Bapak. Betul, ya. betul. Lalu untuk media sosial nih Bapak, Bapak menggunakan media sosial apa saja yang Bapak gunakan untuk mengupload konten-konten Bapak yang sudah Bapak buat? Oke. Main utamanya saya adalah di YouTube ya. Di YouTube podcast saya Bibir Manis Bincang-bincang Receh Manusia Biasa. Itu nama programnya Bapak? Nama programnya Bibir Manis Bincang-bincang Receh Manusia Biasa. Nah,
Selain YouTube itu ada IG, TikTok dan Facebook saya. Oke, berarti banyak ya Bapak, hampir berbagai media sosial Bapak upload di itu Bapak ya, konten Bapak upload di sosial media tersebut. Lalu topik apa sih yang menjadi favorit Bapak? Dari tadi 3B itu kan topik utamanya. Nah, topik yang menjadi favorit Bapak itu apa? Riwayat pendidikan kehidupan narasumber. Itu dari mahasiswa atau mungkin dari umum Bapak narasumbernya kira-kira untuk topik dosen, mahasiswa dan umum. Berarti banyak kategori yang bisa masuk ke dalam topik tersebut ya Bapak. Betul. Lalu untuk sosial media nih Bapak, yang paling Bapak favorit itu apa? YouTube sih. YouTube, Bapak. YouTube. Kalau untuk YouTube itu kan biasanya butuh subscriber banyak ya Bapak. Nah, kemarin itu saya sempat stalking akunnya Bapak, itu sudah hampir mencapai 1,3. Iya, 1,4 ribu Bapak. Kemarin dengan 500 video kemarin kalau tidak salah. Nah, itu kan tentunya bukan suatu perjalanan yang mudah untuk mendapatkan banyak subscriber seperti itu. Nah, kira-kira konten yang Bapak upload di sosial media tersebut, apakah ada penjadwalannya sehingga kayak subscriber Bapak itu tuh menanti video Bapak seperti itu? Apakah ada penjadwalan secara khusus atau bagaimana Bapak? Waktu saya sedang rajin-rajinnya sih, saya tiap hari Mas upload itu Mas. Karena waktu rajin-rajinnya juga saya tiap hari juga ada taping podcast Mas. Jadi saya udah punya stok banyak nih, tiap hari saya upload itu. Oke, jadi kalau untuk penjadwalannya itu apakah tentunya konten Bapak bukan hanya podcast kan Bapak? Nah, itu apakah ada penjadwalan khusus kayak podcast di-upload hari ini, nanti konten yang lain hari ini, seperti itu? Itu dia yang belum terstruktur secara rapi karena saya single. Saya direktur juga iya, ya kameramen juga iya. Jadi semua handle sendiri. Iya, handle sendiri. Oke, lalu pernah nggak sih Pak, Bapak merasa kecewa gitu ketika kontennya Bapak upload itu sepi viewersnya, kemudian respon dari orang-orang luar pun sepi seperti itu Bapak? Pernah merasa kecewa atau sedih nggak Pak? Nah ini dia, kita sebagai content creator itu menurut saya juga pernah dapat insight itu, jangan pikirkan view kita dulu aja, yang penting kita berkarya dulu aja teman-teman. Ya gitu. Karena kita kan manusia kan sebenarnya untuk menjadi diri yang bermanfaat untuk orang lain Mas. Selagi kita sudah merasa berkarya bermanfaat, entah karya kita dihargai atau tidak, nggak masalah gitu. Oke, berarti Bapak membuat konten ini bukan ingin mencari viewers gitu ya Bapak ya. Jadi ingin berbagi saja seperti itu. Oke, kemudian pernah mendapatkan komentar negatif tidak Bapak dari sekian banyak konten yang Bapak buat itu? Alhamdulillah sih enggak ada. Belum ada ya Bapak? Belum apa enggak ada nih? Belum, adanya bukan ke sayanya mungkin, tetapi ke narasumbernya. Kadang tuh ada dari netizen itu, kenapa dia yang menjadi narasumber begitu. Tapi padahal kan kalau misalnya untuk menjadi narasumber yang Bapak undang itu pasti kan Bapak sudah iya kan sudah meriset dulu kira-kira value apa yang bisa dikasih ke banyak orang seperti itu kan Bapak ya. Lalu untuk menghadapi hal tersebut nih Bapak, misalnya Bapak nanti mendapatkan komentar negatif atau narasumber yang Bapak undang itu mendapatkan komentar negatif gitu dari netizen, apa yang bisa Bapak lakukan seperti itu? Oke, pertama setiap kali saya mengundang narasumber itu saya memberikan semacam kalimat afirmasi bahwasanya kita podcast itu bukan orang-orang hebat, ya makanya bincang-bincang receh manusia biasa. Kita manusia biasa, jadi tolong kalau ada komentar negatif dan view-nya sedikit, tanggapi dengan arif dan bijak. Karena kita orang biasa, bincang-bincang receh manusia biasa. Kita bukan artis, bukan orang top begitu. Jadi saya berikan kalimat afirmasi Mas kepada narasumber itu. Kalau ada yang memberikan kalimat negatif, komentar negatif, ya acuhkan saja begitu. Berarti sebelum mengundang di podcast, Bapak sudah memberikan penjelasan bahwa ya sudah nggak apa-apa kalau misalnya nanti ada komentar negatif seperti ya Bapak. Betul. Lalu Bapak ini menjalankan kegiatan sebagai konten kreator ini sudah berapa lama Bapak? Kurang lebih hampir 1 tahun. 1 tahun ya Bapak. Itu mulai rutinnya atau mungkin mulai membuat videonya Bapak? Mulai rutinnya 1 tahun terakhir ini ya Bapak? Terakhir ini. Jadi dengan 1 tahun itu sudah mendapatkan 1.000 subscriber lebih, itu sudah luar biasa ya Pak ya. Lalu kegiatan ini kan sudah hampir 1 tahun dijalankan oleh Bapak. Apakah kegiatan ini memberikan keuntungan untuk Bapak? Baik itu secara mungkin materi ataupun mungkin pengalaman baru? Kalau keuntungan secara materi sih belum ya. Tetapi dari TikTok saya sudah mendapatkan keuntungan materi.
karena TikTok saya juga followernya banyak. Saya di daftar TikTok affiliate ya, dapat sampel gratis kayak gitu, pernah melihat follower saya. Follower TikTok saya sudah, ya bagi saya sih udah banyak, manusia biasa, saya orang biasa itu 5.000 follower TikTok saya itu. Banyak itu. Banyak itu. Tapi yang paling berharga input untuk saya adalah bukan materinya, pengalaman orang-orang yang saya ajak podcastnya, Mas. Luar biasa. Kadang saya ikut nangis, ikut terharu dengan pengalaman kehidupan mereka. Begitu. Berarti apa ya, intinya dari konten Bapak itu Bapak pengen bagi cerita gitu ya ke orang lain, kayak ini tuh ada orang yang sangat menginspirasi seperti ya. Bapak saja sampai menangis gitu ya, Pak. Betul. Lalu ini Bapak, selain konten podcast mungkin bisa dijelaskan konten-konten seperti yang di-upload di TikTok, kemudian short YouTube gitu kan ya. Itu mungkin apa saja sih Bapak yang seperti apa seperti itu? Kalau akhir-akhir ini saya tuh sedang rajin-rajinnya membuat quote motivasi pendek di YouTube Short, TikTok, IG dan Facebook. Reel ya bahasanya, Reels. short video. Itu saya membuat konten quote-quote dari filsuf, dari orang tokoh-tokoh yang terkenal. Saya membuat dengan salah satu aplikasi yang biasa dipakai oleh mahasiswa juga. Di situ ada kalimatnya, ada foto sayanya, ada nama sayanya, begitu. Lalu ketika Bapak membuat konten seperti itu, apakah pernah merasa lelah Bapak? Maksudnya kayak, duh capek nih ngevideo terus, kayak harus upload, ini sendiri, itu sendiri, kayak editing juga sendiri kan Pak ya? Iya, Nah, makanya juga. Apakah pernah merasa lelah seperti itu Bapak? Enggak, bagi saya merasa enggak lelah, asik. Ya itu, teman-teman kan sudah dapat insight juga bahwasanya apa yang kita sukai tidak akan melelahkan kita. Gitu. Berarti Bapak enjoy aja ya Pak ya? Enjoy aja, senang. Lalu tadi kan sudah dijelaskan juga kalau Bapak ini menjadi manajer sendiri, kemudian skrip juga tentunya dibikin sendiri, editing sendiri. Nah, kira-kira menurut Bapak hal basic apa sih yang harus dipunyai oleh seorang konten kreator gitu Bapak? Iya, betul. Nah, pertama adalah bagi generasi muda kita ya, tentunya zaman sekarang sudah semuanya digital ya, maka dari itu harus memiliki kemampuan IT yang mumpuni ya. Nah, adapun sekarang itu banyak kita memperoleh ilmu itu dimanapun ya. Sekarang tugas dosen adalah bukan mentransformer ilmu pengetahuan, tetapi hanya menjadi fasilitator teman-teman tretan ya. Jadi dosen mengarahkan, kalian bisa belajar sendiri. Nah itu tadi kemampuan IT harus dimiliki oleh Mas. Dan saya bukan orang IT tetapi punya tekad yang kuat belajar membuat konten-konten itu, begitu. Oke, berarti sebagai konten kreator hal yang harus dimiliki adalah kemampuan teknologinya seperti itu Bapak ya, kayak mahasiswa itu harus canggih seperti itu Bapak canggih. Ya. Lalu ini Bapak sebagai dosen konten kreator nih, apakah pernah Bapak memberikan tugas kepada mahasiswanya juga untuk diarahkan sebagai itu Pak, mengarah ke konten kreator seperti Bapak? Selalu. Saya hampir tiap pertemuan memberikan tugas kepada mahasiswa itu terkait dengan konten-konten, entah itu membuat video, entah itu mereka voice over, atau itu mereka bikin talk show kayak gitu, selalu. Lalu tujuan Bapak untuk memberikan tugas dan mengarahkan mahasiswa untuk ke arah konten kreator itu kira-kira apa Bapak? Itu biar mereka belajar dan adaptif dengan kehidupan sekarang. Oke, mungkin terakhir nih Bapak, mungkin bisa memberikan motivasi nih untuk teman-teman tretan UTM ataupun mahasiswa UTM yang lagi nonton, mungkin ada yang pengen menjadi konten kreator nih Bapak, mungkin Bapak bisa kasih tips and triknya nih untuk jadi konten kreator. Halo tretan UTM, saya Mr. Ocha, saya ingin menyampaikan, memotivasi kita semua, diri saya sendiri dan kita semua di UTM ini, mulailah kita berkarya dengan hal yang menurut kita bisa kita bagikan ya. Saya berangkat dari hobi membaca quote-quote filsuf, tokoh-tokoh terkenal. Akhirnya bagaimana saya agar menjadi pribadi yang bermanfaat ya. Akhirnya saya berinisiatif membuat konten itu ya berupa quote-quote. Dan saya selalu tekankan di kelas, teman-teman yang punya skill itu bisa dibagikan dengan cara membuat konten ya. Jangan hiraukan dulu komentar negatif dari
netizen. Yang penting kita sudah berkarya teman-teman ya. Misal nih ada yang hobi kalian memasak ya, ya bikinlah, direkam, diedit, di share kayak gitu. Banyak hal yang sepele berangkat dari hobi, dengan cara kita memanage menjadi sebuah konten akhirnya menjadi cuan, dari hobi menjadi cuan. Tetapi ya ingat, cuan itu nomor 6 teman-teman, 1-5 Pancasila. Gitu. Yeah. Oke, jadi tips untuk menjadi konten kreator itu adalah mulai mungkin dari hobi dulu ya Bapak. Betul. Kemudian dijalani aja dulu, jangan Betul. pikirkan omongan-omongan negatif dari orang lain seperti Betul. itu. Jadi, pokoknya harus percaya diri dulu ya Bapak Betul. ya. Oke Bapak, terima kasih sudah berbagi cerita kepada kami, dan terima kasih juga Tretan UTM yang udah nonton sampai akhir. Sebelum ditutup nih Pak, mungkin Bapak bisa promosi nih akun-akun Bapak nih supaya teman-teman Tretan UTM juga bisa follow. Ya. Tretan UTM yang ingin mendapatkan inspirasi dari kehidupan teman-teman kita Sivitas Akademika UTM, jangan lupa tonton YouTube channel saya Dede Rosadi ZA. Jangan lupa like, komen, dan share. Di sana kalian akan mendapatkan beraneka ragam insight dari latar belakang mahasiswa yang bermacam-macam kayak gitu. Dan IG saya Dede Rosadi ZA. Silakan follow ya. TikTok saya juga Dede Rosadi ZA ya. Facebook saya Ocat ZA. Oke, pokoknya nanti searching aja di setiap Yeah. sosial media namanya Mr. Ocat ya, Yeah, nanti pasti yeah. muncul akunnya, dan silakan di follow dan juga di subscribe ya Betul. Bapak. Silakan dilihat juga kontennya karena kontennya juga bermanfaat. Ada juga tips-tips untuk mahasiswa ya Betul, Bapak ya. betul. Banyak sekali konten-konten yang di-share oleh Mr. Ocat ini. Nah, semoga apa yang sudah disampaikan oleh Mr. Ocat bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi Mr. Ocat. Terima kasih juga Tretan UTM. Saya Nandahari Pramudia dan segenap tim UTM TV yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.